episode sebelumnya, di tengah pertarungan sengit, Mule mengeluarkan teknik Dao tingkat dewa. Tapi Xiaoyan tetap tenang dan membalas dengan kekuatan jiwa serta teratai api, membuat Mule tumbang meski tidak dibunuh. Xiaoyan lalu memberikan buah sabit bulan pada Yuru, yang mulai tumbuh rasa kagum dan perasaan padanya. Di malam hari, seorang petarung kuat bernama Sun Ming muncul dan menantangnya di dalam reruntuhan. 3 hari kemudian, pintu reruntuhan terbuka. Banyak orang berebut masuk dan banyak pula yang gugur karena jebakan ruang. Xiaoyan dan Yuru masuk belakangan dan selamat dari bencana. Saat yang lain mengejar aula utama, Xiaoyan justru memilih jalan berbeda, mengikuti aura naga yang merupakan tujuan utamanya dari perjalanan ini. Kelihatannya mereka benar-benar bodoh. Kesempatan bagus di depan mata malah dibiarkan begitu saja. Lupakan saja, itu juga bagus karena kehilangan satu pesaing. Mari kita pergi. Pasukan mayat hidup yang telah mencuri buah palsu dari kelompok Xiaoyan pun tersenyum meremehkan. Nona, mari kita juga pergi. Feng Yi menolak. Aku tidak mau. Aku masih ingin mengikuti mereka. Sebagai seorang alkemis, Feng Yi sangat peka terhadap kekuatan jiwa. Dia yakin bahwa kekuatan jiwa Xiaoyan sangat luar biasa. Mungkin saja Xiaoyan bisa membantunya menembus batasan jiwanya. Bagi seorang alkemis, peningkatan kekuatan jiwa lebih penting daripada mendapatkan harta karun. Xiaoyan dan rekannya mendarat di atas sebuah pohon besar berwarna abu-abu gelap. Pandangan mereka tertuju ke depan, di mana tampak hutan luas dengan pepohonan aneh berwarna abu-abu dan putih. Pohon-pohon itu tidak memiliki daun, hanya batang-batang tajam yang berdiri tegak seperti tombak yang sangat tajam. Pemandangan itu saja sudah cukup untuk membuat orang merasa ngeri. Namun, mereka tidak terlalu memperdulikan pemandangan itu. Pandangan mereka langsung tertuju kepada pusat hutan. Di sanalah kabut kematian menyelimuti segalanya. Tampak bayangan samar berwarna abu-abu putih, seolah-olah sosok iblis sedang tertidur. Sesuai dengan petunjuk Raja Naga Emas, tempat itulah di mana makhluk naga itu tinggal. Xiaoyan segera menggunakan kekuatan jiwanya yang kuat untuk menyapu seluruh area. Kabut kematian langsung tersibak dan pemandangan dalam hutan terlihat dengan jelas. Di bawah pohon besar di dalam hutan, seekor makhluk hitam tampak berbaring melingkar. Wujudnya menyerupai kadal, tetapi tubuhnya dilapisi semacam baju zirah hitam. Dari zirah itu keluar hawa kematian yang sangat pekat, sehingga wajah Xiaoyan pun berubah menjadi serius. Kekuatan aura makhluk ini jauh lebih menakutkan daripada para mayat hidup yang pernah mereka temui sebelumnya. Hanya dari auranya saja bisa ditebak bahwa makhluk ini setara dengan seorang ahli tingkat Dodi bintang 4. Saat Xiaoyan mengamati makhluk itu lebih seksama dengan kekuatan jiwa dan tanda klan, dia melihat bahwa zirah di tubuh makhluk itu tampak rusak, dan tubuhnya penuh luka merah menyala yang menganga. Bahkan tulang putihnya terlihat. Beberapa lukanya masih baru, tampaknya baru saja mengalami pertempuran besar. Ada apa? Tanya Yuru yang berdiri di samping Xiaoyan. Makhluk itu kelihatannya baru saja terluka, jawab Xiaoyan sambil mengerutkan kening. Dia sudah memeriksa daerah sekitar dengan kekuatan jiwa dan tidak menemukan kelompok lain. Lalu dari mana luka itu berasal? Meski heran, Xiaoyan tetap tersenyum dan berkata, kelihatannya ini keberuntungan bagi kita. Melawan makhluk yang terluka tentu lebih mudah daripada yang sehat. Yuru hanya tersenyum tipis, tidak banyak bicara. Dia melihat ke arah hutan yang penuh kabut kematian. Pikirannya terus berputar. Yuru berkata kepada Xiaoyan, makhluk-makhluk buas di sekitar sini pasti sudah diusir oleh makhluk naga itu. Mungkin itulah sebabnya dia terluka. Xiaoyan menjawab, aku akan membungkus dengan kekuatan jiwa agar bisa mendekat dengan aman. Xiaoyan tetap berhati-hati. Meski makhluk itu terluka dan mereka punya Raja Naga Emas di pihak mereka, menghadapi makhluk sekuat Dodi bintang 4 bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Untungnya, meski naga kadal itu kuat, kepekaannya terhadap kekuatan jiwa tidak begitu baik. Selama mereka tidak mengganggu atau menarik perhatian, makhluk itu tidak akan menyadari kehadiran mereka. Saat Xiaoyan dan Yuru mulai mendekati tempat tinggal naga kadal, ternyata sudah ada sekelompok orang yang lebih dulu tiba. Suasana di tempat itu menjadi sangat tegang. Di depan gua tempat naga kadal berdiam, berdiri sekelompok besar orang berbaju putih. Udara di sekitarnya menjadi sangat dingin karena hawa dari tubuh mereka. Di depan barisan itu berdiri 2 orang tua. Meskipun tubuh mereka tampak bungkuk, aura dingin dan jahat keluar dari tubuh mereka dan membuat orang merasa tertekan. Yang paling mencolok adalah seorang kakek dengan rambut dan jenggot putih, memegang tongkat dengan kepala naga putih di ujungnya.
Wajahnya kering dan matanya sedikit menyipit. Tampak seperti orang tua biasa. Tapi justru dia berdiri di posisi paling depan. Bahkan lelaki tua lain yang tampak kuat berdiri setengah langkah di belakangnya dengan sikap hormat. Di sekitar sana, banyak orang yang menonton dari kejauhan. Ketika mereka melihat lambang salju di pakaian orang-orang itu, semua menjadi heboh. Itu orang-orang dari Slow-Man. Juru berseru kaget. Slow-Man adalah salah satu kekuatan terbesar di benua Swanling. Meski mereka jarang membuat keributan, kekuatan dan pengaruh mereka sangat besar. Tenang dulu, mari kita lihat apa tujuan mereka, kata Xiaoyan. Dia heran, kenapa Slow-Man juga tertarik pada naga kadal itu. Raja Naga Emas lalu berkata dengan nada curiga, ada sesuatu yang aneh dari orang-orang ini. Aku merasa kekuatan mereka tidak stabil. Atau mungkin hanya perasaanku saja. Kemudian, si kakek berambut putih berbicara kepada naga kadal itu. Naga kadal, kami datang hanya untuk meminjam darah nagamu. Naga kadal itu marah dan mulai mengibaskan ekornya. Manusia busuk, kalau bukan karena kalian menjebakku saat aku makan, aku pasti sudah membunuh kalian. Ternyata mereka telah meracuninya saat dia sedang makan, membuatnya lengah untuk beberapa detik. Dua orang tua itu pun menyerangnya dengan kekuatan penuh. Meskipun naga kadal itu sekuat Dodi bintang 4, kini dia terluka parah. Dua lawannya adalah Dodi bintang 3 tingkat puncak. Dia tidak yakin bisa menang. Terlebih lagi, makhluk itu sangat takut pada tongkat kepala naga yang dipegang oleh si kakek tua. Ketakutannya tampak jelas. Namun, naga jenis ini bukanlah makhluk yang mudah menyerah. Dia kemudian mengeluarkan raungan keras ke arah hutan. Dari segala penjuru hutan, bermuncullah makhluk-makhluk buas dalam jumlah yang besar. 3 di antaranya bahkan setara dengan Dodi bintang 3 di tingkat akhir. Celaka, binatang itu memanggil bala bantuan. Kita ceroboh, seru si kakek tua dengan wajah pucat. Dia mengira tongkat kepala naga itu cukup untuk menaklukkan naga kadal. Bersiaplah untuk bertarung. Kalian tahan makhluk lainnya. Kau ikut aku melawan naga kadal itu, kata si kakek tua kepada temannya. Serang! Karena makhluk buas ini tidak tahu berterima kasih, maka jangan salahkan kami jika harus bersikap kejam. Orang tua berambut putih bernama Bing Tian berbicara pada rekannya. Mendengar itu, Bing Wu pun segera terbang ke arah Bing Tian sambil membentuk segel-segel rumit dengan tangannya, seolah tengah menyiapkan sesuatu yang besar. Sementara itu, Bing Tian mengangkat tinggi tongkat berkepala naga miliknya dan mulai melantunkan kata-kata aneh. Tiba-tiba, sebuah keanehan terjadi. Dari tongkat naga itu muncul kabut putih yang menyebar ke udara. Di sisi lain, si naga iblis yang bernama Sisu Molongsi, yang dikenal sebagai naga kadal pemabuk darah, memandang dengan penuh amarah ke arah dua orang tua pemimpin itu. Naga itu pun menunjukkan kecerdasannya. Melihat pola gerakan tangan Bing Tian dan Bing Wu, dia tahu mereka sedang menyiapkan kartu truf. Tubuh besarnya mulai bergetar. Matanya bersinar tajam menatap dua musuhnya yang tengah menyusun formasi. Kedua tetua dari Sekte Solomon tahu, jika tidak menghabisi naga ini hari ini, maka seluruh pasukan mereka akan binasa. Terlebih lagi, jika misi yang diberikan Sekte gagal, hukuman dibaliknya sangat mengerikan. Tekad yang sama muncul di hati mereka berdua. Mereka pun mempercepat gerakan tangan. Langit yang sebelumnya mendung mulai dipenuhi kabut putih. Naga itu menyadari bahaya, tapi sebagai makhluk keturunan naga, harga dirinya terlalu tinggi untuk lari dari pertempuran. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan mengeluarkan raungan keras ke arah gua. Raungan itu mengandung kekuatan gelombang suara yang sangat kuat, langsung menghantam para murid Sekte Solomon yang berada di dekat gua. Gelombang suara mengguncang area. Para murid Solomon yang kurang kuat terluka parah. Darah mengalir dari hidung dan mulut. Sebagian sampai menjerit dan menutup telinga mereka karena tak tahan. Lebih dari sepertiga pasukan langsung tewas. Adegan itu pun membuat Bing Tian dan Bing Wu murka. Makhluk biadab, awalnya kami hanya ingin mengambil sedikit darahmu untuk eksperimen. Tetapi sekarang kau sudah terlalu keterlaluan. Hari ini kau harus mati. Naga itu membalas dengan suara menggelegar. Manusia licik, ingin mengambil darahku. Darah naga adalah benda suci dan bukan untuk kalian hina. Kalian yang mulai pengkhianatan ini, kematian mereka pantas. Dan kalian akan segera menyusul mereka. Bing Tian pun berteriak dengan mata memerah. Seluruh murid Solomon bersiap dalam formasi. Mendengar teriakan itu, para murid yang masih hidup terdiam sejenak, lalu segera mengikuti perintah. Mereka duduk bersila dan menutup mata. Tak lama kemudian, dari kepala mereka muncul kabut energi putih yang naik ke langit.
Kabut itu perlahan menyelimuti seluruh langit, seperti lautan awan. Bing-Tian serta Binggu berada di pusat formasi itu. Semua orang, bantu aku! Teriak Bing-Tian lagi. Wajahnya yang penuh bekas luka darah menambah kesan menyeramkan. Mendengar perintahnya, 10 murid berpakaian putih segera berdiri dan melompat ke berbagai titik di sekeliling alun-alun. Berdiri di atas pohon-pohon besar sambil membentuk segel dengan tangan mereka. Kabut pun mulai berputar cepat. Pusat kabut langsung berubah menjadi titik fokus formasi, menyelimuti seluruh gua tempat naga berada. Celaka, kata sang naga dalam hatinya. Bahkan dengan kekuatannya yang besar, dia bisa merasakan kekuatan penghancur dari formasi ini. Itu tiang ganda pengurung naga. Raja Naga Emas yang mengamati dari kejauhan tampak sedikit terkejut. Apa itu tiang ganda pengurung naga? Tanya Xiaoyan. Itu adalah formasi segel yang sangat kuat. Kalau digunakan terhadap makhluk berdarah naga, hasilnya bisa sangat mematikan. Bisa dibilang, ini adalah musuh alami para naga, kata Raja Naga Emas. Xiaoyan mengernyitkan kening ketika mendengar ini. Tenang saja, meski formasi itu kuat, bagiku tidak ada artinya. Bagi naga lemah seperti Molongsi itu, mungkin berbahaya. Tetapi untukku, satu jari saja cukup menghancurkannya. Xiaoyan tidak meragukan kata-kata Raja Naga Emas. Memang, meskipun sama-sama berdarah naga, Molongsi hanyalah keturunan campuran. Sedangkan Raja Naga Emas adalah naga sejati. Tapi aku tetap merasa orang-orang Solomon ini mencurigakan, bisik Raja Naga Emas kepada dirinya sendiri. Xiaoyan setuju. Dia memperkuat energi jiwa untuk menyamarkan dirinya dan Yuru agar tidak terdeteksi oleh siapapun. Di sisi lain, seorang gadis muda mengenakan gaun warna-warni tampak kesal. Aneh, jelas-jelas Xiaoyan ada di sekitar sini. Kenapa aku tak bisa merasakan auranya? Gumamnya dengan heran. Nona, di depan tampak ada bekas pertempuran. Haruskah kita periksa? Tanya seorang pengawal. Mereka tidak tahu kenapa nona mereka rela meninggalkan peluang besar demi mencari Xiaoyan. Tetapi sebagai pengawal, tugas mereka hanya melindungi. Kita pergi ke sana. Dengan senyum licik, gadis itu melangkah ringan menuju goa. Kalau diperhatikan baik-baik, gadis itu adalah Feng Yi. Formasi yang dikendalikan Bing-Tian dan Bingwu akhirnya selesai. Kabut di langit menggulung hebat. 2 pilar cahaya muncul dari tengah formasi, dan itu menembus langit. Dari dalam cahaya itu, Molongsi merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia meraung sekuat tenaga dan penuh kepanikan. Formasi penyegel. Bukankah tiang ganda pengurung naga seharusnya sudah punah? Bagaimana bisa kalian memilikinya? Bing-Tian mengangkat tangan, mengendalikan 2 pilar cahaya raksasa yang meluncur deras menuju naga iblis itu. Tidak perlu kau ketahui, untuk mengalahkanmu, kami telah mempersiapkan segala sesuatu dengan matang. 2 pilar yang menjulang tinggi itu melesat secepat kilat, membawa kekuatan dahsyat yang menggetarkan langit dan bumi. Langsung menghantam sang naga iblis haus darah. 2 pilar yang menyerupai rantai cahaya itu mengelilingi sang naga, menciptakan suara menggelegar yang mengguncang gua tempat mereka bertempur. Naga iblis itu merasakan bahaya. Dikelilingi oleh pilar cahaya, dia menyadari kekuatannya menurun dengan cepat. Benar saja, ini adalah pilar pengunci naga. Terhadap makhluk yang mengandung darah naga, kekuatannya sungguh luar biasa. Gumam Xiaoyan ketika menyaksikan naga itu terus mundur. Sang naga mengaum marah, ekornya menggila, memukul dinding gua, menerbangkan debu dan batu ke segala arah. Bersiaplah untuk mati. Bing-Tian menerjang, menyadari bahwa kekuatan sang naga telah ditekan oleh pilar itu. Ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Pilar-pilar cahaya seperti hidup, menggagalkan semua serangan naga. Diselimuti kabut putih dari tubuh Bing-Tian, pilar itu menancap tajam ke arah tubuh naga. Naga iblis hendak menghindar, namun mendapati bahwa tempat ini telah disegel oleh kekuatan pilar ganda. Tidak ada jalan keluar. Dan tiba-tiba, mata sang naga memerah tampak menyeramkan dan jahat. Dia tahu, jika benar-benar terikat oleh pilar-pilar ini, maka dia mungkin akan mati hari ini juga. Bagaimana mungkin makhluk dengan darah naga yang mulia bisa dipaksa sampai ke titik ini oleh manusia? Ini hanya sebuah penghinaan besar bagi darah naga. Apakah dia menyerah? Tanya Yuru saat melihat sang naga tampak diam. Xiaoyan menjawab, belum tentu. Perhatikan baik-baik matanya. Makhluk sekuat itu tidak mudah dikalahkan. Banyak di antara mereka memiliki 3 wujud. Wujud tersembunyi, wujud bertarung, dan wujud pengamuk. Wujud tersembunyi adalah saat makhluk itu menyembunyikan kekuatannya.
Wujud bertarung adalah bentuk normal saat berkelahi, tapi jika terdesak, mereka akan masuk ke wujud terakhir, wujud mengamuk. Sesuai namanya, naga iblis darah. Bisa jadi kekuatan mengamuknya berkaitan dengan darah. Yuru yang mendengarkan cukup tertegun. Dia memandang Xiaoyan penuh kekaguman. Sebenarnya semua itu diceritakan oleh Raja Naga Emas kepada Xiaoyan. Dia sendiri pun penasaran akan sekuat apa wujud mengamuk dari sang naga iblis itu. Pertempuran pun semakin memanas. Bingwu melihat pilar cahaya telah mengikat ekor dan cakar naga. Dia tertawa puas. Hahaha, selesai. Akhirnya tugas ini hampir beres. Namun, ekspresi Bing Tian berubah saat melihat mata sang naga. Tidak, ini belum berakhir. Benar saja, raungan menggelegar pun terdengar. Kalian manusia, kalian akan membayar mahal atas perbuatan ini. Teriak sang naga marah. Kekuatan alami miliknya mulai bangkit. Kekuatan haus darah. Perisai merah menyala muncul di sekeliling tubuhnya. Kekuatan ini tidak hanya meningkatkan pertahanan, namun juga melipat gandakan kekuatan serangannya dalam waktu singkat. Walau terikat oleh pilar, kekuatannya melonjak, membuat Bingwu dan Bing Tian tidak lagi yakin dapat menahannya. 5 menit, itulah waktu bertahannya kekuatan haus darah. Namun bahkan 1 detik saja sudah cukup mengubah jalannya pertempuran. Tidak semua makhluk buas bisa menguasai kekuatan bawaan seperti ini. Dan sekarang naga iblis itu membuktikan bahwa dia benar-benar telah berhasil menguasainya. Meskipun tubuhnya terkekang, dia menegakkan kepala dengan angkuh. Di mulutnya mulai mengumpul api panas yang menyala-nyala. Nafas naga, senjata pamungkas para naga. Bing Tian dan Bingwu tahu mereka tak akan mampu menahannya. Celaka, kami telah salah langkah, gumam Bing Tian dengan gigi terkatup. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Bingwu dengan cemas. Mereka tahu perisai darah milik naga itu sangat kuat. Bahkan seorang Dodi bintang 5 pun belum tentu dapat menghancurkannya dengan mudah. Kita tidak bisa mundur sekarang, seru Bing Tian. Dia melirik para murid Solomon yang masih tersisa. Lalu matanya bersinar dingin. Hanya satu yang tersisa. Murid Solomon, dengarkan perintah. Pengorbanan darah. Begitu kata-kata itu terucap, para murid ketakutan dan mencoba melarikan diri. Mereka tahu arti kata itu. Mereka akan dijadikan tumbal agar kekuatan seseorang bisa melonjak dalam waktu singkat. Matilah kalian semua. Tubuh Bing Tian berubah menjadi wajah besar dan menyeramkan. Mulutnya terbuka lebar, menelan semua murid yang melarikan diri. Yang bukan milikmu, kini harus dikembalikan. Teriaknya pada Bingwu yang terluka. Bingwu mencoba lari, namun sia-sia. Dia pun ikut ditelan. Dalam sekejap, kekuatan Bing Tian melonjak naik. Dodi bintang 4 tingkat awal, kemudian tingkat menengah, lalu mencapai puncak. Kekuatan ini ditekan begitu kuat hingga aku hanya bisa bertahan 1 menit di dalamnya. Namun, 1 menit cukup untuk mengalahkanmu, binatang keji. Setelah menyerap kekuatan para murid, Bing Tian menatap sang naga dengan wajah bengis dan senyum jahat, bersiap menuntaskan pertarungan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.